Pembinaan Bahasa, balik lagi bersama kita sudah sekian lama di Pokebi atau Podcast Basa Basi. Wah, ini udah lama banget. Nah, sekarang aku udah ditemenin sama Kak Rizky, Kak Fahmi, sama Kak Nadia. Nah, Kak Rizky di sini sama aku akan bahasanya jadi host lah gitu kan. Jadi host buat menanya-nanya ke ini nih, ke Kak Fahmi sama ke Kak Nadia. Nah, teman-teman yang penasaran sama podcast ini, kita hari ini mau bahas apa? Tetap stay tune, dengerin podcast ini sampai akhir. Oke. Gimana nih Kak Fahmi, Kak Nadia, kabarnya sehat? Alhamdulillah, sehat sekali. selalu sehat tentunya. Oh, oke ya. Sehat secara batin juga, secara dompet aman. Nah, itu sih kayaknya yang kurang aman. Sulit ya. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol gitu, boleh dong perkenalan dulu gitu dari Kak Fahmi sama Kak Nadia gitu kan. Tak kenal maka tak sayang. Gitu kan, mantap. Maka dari itu kenalan dulu gitu biar teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga kayak tahu lah gitu. Siapa sih Kak Fahmi itu, Kak Nadia itu, ngapain sih mereka di sini gitu, jol diwawancarai gitu. Oke, mangga, mungkin boleh dari Kak Fahmi dulu deh. Oke, makasih. Biasanya kan ladies first gitu ya. Oke, tapi gak apa-apa lah ya. Oke, langsung saja. Saya nama Muhammad Fahmi Rex Alfarisi. Saat ini saya naik semester 7 jurusan Hukum Keluarga. Dan kebetulan innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu, untuk periode saat ini saya diamanahi sebagai ketua umum di Lembaga Pembinaan Bahasa. Itu barangkali untuk perkenalannya, Teh Ai. Dilanjut ya ke Teh Nadia. Oke, boleh ke Kak Nadia. Oke, hello, perkenalkan semuanya. Nama Nadia Maulida Hasanah. Sekarang menuju semester 7 juga, sama mungkin kayak teman-teman semuanya di sini. Terus jurusan PBI, dan di LPB sendiri alhamdulillah dapat amanah sebagai staf Departemen 1, yaitu Departemen Kebahasaan. Gitu mungkin. Oke, thank you Kak Nadia. Oke, BTW, ini aku dari tadi udah ngenalin kalian, tapi aku sendiri belum ngomong siapa ya aku. Ya, kamu siapa? Oke, teman-teman, jadi pasti mungkin teman-teman juga yang udah sering dengerin podcast Bahasa Basi atau Pokebi ini udah gak asing lagi sama suara aku. Aku Aihida, alhamdulillah wa inna lillahi sekarang jadi ketua Departemen Dalam Negeri atau Departemen 4 gitu. Nah, kemarin itu kita juga sempat ngewawancarai, atau bukan ngewawancarai tuh bahasanya ya, biar ini ngobrol gitu lah. Sempat ngobrol-ngobrol sama ketua umum kemarin, Kang Fajri gitu. Nah, sekarang ini udah kepengurusan baru gitu teman-teman. Jadi sekarang itu ketua umumnya udah Kak Fahmi Reksa gitu. Oke. Oke. Sorry ya kalau misalkan ada suara motor-motor kayak gitu. Itu biar dijadiin suara backsound aja ya teman-teman. Karena aku kebetulan deket ke jalan gitu ya, jadi banyak motor. Iya, nggak apa-apa Bu, backsound alami ya jadinya. Iya betul. Oke, hari ini kita mau bahas apa sih? Nah, karena kebetulan gini loh teman-teman, kebetulan Kak Fahmi sama Kak Nadia itu kemarin itu udah ikutan lomba kayak gitu, dan itu lombanya internasional ya Kak? Iya, betul. Wah, gokil parah sih, gila. Lomba internasional tuh bener-bener kayak, wah, impresif. Keren gitu, maksudnya aku sendiri gitu belum pernah ngalamin, jadi kayak wah gila sih, keren banget gitu kalian tuh. Apalagi kemarin tuh mereka menang di lomba itu, jadi kayak wow, aku sendiri jadi kayak proud banget gitu, pernah kenal mereka gitu, dan sekarang di satu UKM di Lembaga Pembinaan Bahasa. Nah, jadi kemarin itu Kak Fahmi sama Kak Nadia itu ikut lomba apa sih? Apa nama lombanya coba?
Dari Teh Nadia dulu mungkin. Oke, mangga sok. Apa lomba kemarin Teh? Halo, Kak Nadia. Suara aku terdengar kah? Oke, Halo, mungkin dari halo. Ya. Oke, ada. Jadi Iya gimana Bu Ai? Punten boleh diulangi pertanyaannya? Oke, jadi kemarin tuh lomba apa sih, Kak? Lomba yang diikuti sama Kak Nadia sama Kak apa sih nama lombanya? Oh, untuk nama lombanya sendiri, kalau nggak salah nih ya, soalnya udah lupa ingat lagi nih. Lombanya tuh HICE 2021 Healthcare International Culture Explorers. Itu tuh kayak kalau bisa dibilang sejenis lomba student exchange, tapi dilaksanakannya secara online gitu. Cuman setelah melihat pelaksanaannya kemarin dari lomba tersebut gitu ya, kan kalau student exchange itu melibatkan lebih dari banyak aspek gitu ya, tapi kayak lebih ke student cultural exchange aja gitu. Jadi kita tuh sharing perihal cross culture gitu. Jadi budaya di kita seperti apa, pun di mereka seperti apa, dan saling memahami perbedaannya dan not become tidak menjadikan memusingkan perbedaan itu, tapi mencari persamaannya di mana nih. That's a kind of like it's the difference is the rainbow, kayak gitu mungkin. Oke, wah. Masih keren. Oke, mungkin ada tambahan dari Kak Fahmi deh. Oke. Kemarin itu perlombaannya cukup dadakan gitu ya, cukup dadakan gitu, maksudnya kita daftarnya itu di akhir-akhir banget gitu. Jadi ya kita kan sebenarnya ada 3 sesi nih di acara HIC itu. Pertama ada online sharing session, kemudian juga ada ya perlombaannya itu Global Treasure Hunt Series, juga ada Global Exchange Class kayak gitu. Nah kita hanya bisa ikut sebagai partisipan aja gitu kalau misalnya di online sharing session, jadi nggak sebagai pembicara gitu berhubung kita telat daftar. Nah kemudian kalau misalnya lomba itu sendiri ada di yang sesi kedua gitu, yang Global Treasure Hunt Series, di mana itu tuh ada kayak kita tuh harus nyari harta karun gitu ya, bukan harta karun sih, jadi selesaikan satu challenge itu kita akan mendapatkan han untuk terakhir gitu, untuk tantangan yang terakhir gitu. Nah, siapa yang pertama barangkali gitu ya, ini penilaiannya siapa yang pertama kali menyelesaikan tantangan dialah yang dapat. Itu sih mungkin kalau yang pemahaman Fahmi gitu. Oke. Kalau boleh tahu tantangan apa itu? Oke, nah kalau misalnya tantangannya itu sendiri di sini ada 4 ya. Yang pertama itu ada Global Fitness Challenge. Jadi setiap negara atau setiap peserta itu harus mempraktekkan olahraga di berbagai negara yang sudah dibagi ya kayak gitu. Tapi tidak secara keseluruhan gitu ya, dalam artian cuma mempraktekkan yang kita bisa saja gitu dari beberapa referensi yang kita dapatkan dari YouTube atau dari video lainnya gitu. Nah, kemudian yang kedua Vogue You Challenge, di mana kita harus foto-foto ala majalah gitu gini. Nah, kayak gitu ya. Tapi itu perwakilan saja sih, perwakilan saja gitu, dan dari kita diwakili dari kapten kita sendiri gitu. Nah, kemudian ada Global Health Cooking Challenge. Nah, kalau misalnya itu harus memasak makanan atau hidangan yang ada dari beberapa negara yang sudah ditentukan gitu sama panitianya. Termasuk juga tadi yang Global Vogue You Challenge itu, fotonya itu kita kebetulan mendapatkan pakaian adat Thailand kemarin itu. Dan terakhir itu ada Global Tour Challenge. Nah, kalau Global Tour Challenge ini kita harus buat satu panduan tour di masing-masing negara kayak gitu. Kemarin kita buat di Jawa Barat ya kalau nggak salah Teh Nadia, Bandung atau Jawa Barat gitu, pariwisata di Bandung atau Jawa Barat gitu. Wah, paling gokil sih, kayaknya lebih asik ini ya acaranya offline ya. Itu banget sih yang disayangkan.
Asli, ini gokil banget gitu kalau misalkan acaranya offline. Wah, akan asik sekali nanti kalian bisa membagikan foto-foto keasikannya, keseruannya. Wah, gila sih, keren parah. Oke, Kak Iki gimana nih Kak Iki? Keren gak sih mereka? Oh, luar biasa keren pastinya dong. Apalagi di tengah pandemi gini tapi masih Mbak dan menang lagi. Wah, mantap ini mah. Betul banget gitu. Karena gak semua orang bisa produktif loh dia di masa-masa pandemi kayak gini tuh. Makanya kayak aku bangga banget gitu sama kalian tuh. Wah, keren parah gitu. Oke, Kak Iki apalagi nih kira-kira yang mau kita ulik dari perlombaan yang mereka ikuti? Oke, nah ini dari kacamata aku yang belum pernah ikutan lomba kebahasaan gitu mungkin kali ya. Oke. Aku tuh suka penasaran gitu. Kalian tuh dapat mengenai perlombaan tuh biasanya dari mana sih? Kemarin kalian ikutin gitu. Oke, gimana nih Kak Pahmi, karena dia dari mana sih kalian dapat info lomba kayak gitu? Mau sedikit cerita mungkin ya untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, boleh. Jadi waktu dulu tuh pas tahun 2017 kalau nggak salah, nah dia sempat ikutan kayak summit program gitu. Kebetulan dapat kenalan teman dari Malaysia namanya Arif Hazimi. Biasanya dipanggil Zimi dia. Bisa dong Dan say hello itu, Arif gitu. Udah ya, gitu, hai Arif gitu. Siapa tahu kan dengerin Pokebi ini gitu ya. Oke. Ya dia tuh dan sampai sekarang tuh masih berteman baik, alhamdulillah masih suka komunikasi gitu. Sempat kemarin tuh tiba-tiba komunikasi intens gitu kan, jadi wah ada apa nih gitu ya, kan takutnya keburu baper gitu ya, namanya juga cewek gitu kan ya boy ya. Oke. Ternyata dia tuh mau ngasih info, katanya saya tuh kan udah di UKM, katanya Universitas apa ya, Kebangsaan Malaysia kalau nggak salah. Dia tuh mau bikin acara dan kebetulan kalau nggak salah juga dia ketua pelaksananya. Nah acara itu kata dia teh hayu ikut, katanya ajakin juga teman-teman dari Indonesia yang lain gitu. Kita masih kekurangan peserta nih dari Indonesia katanya. Oke, sempat diiyahin waktu itu. Cuman karena sempat dianya ada beberapa kegiatan dan komunikasinya tuh lewat DM, jadi nggak terlalu sorry, tapi nggak terlalu ditanggepin mungkin kalau misalkan bisa dibilang kayak gitu. Sempat di-ignore juga waktu itu karena beberapa aktivitas, soalnya dikirain tuh cuma minta ya udah kayak gitu doang gitu dia teh. Nah dia udah share di story IG juga, di story WA juga, udah menginfokan juga, tapi nggak ada niatan untuk ikut awalnya karena kayaknya bakal sibuk nih gitu ya, takutnya nggak kepegang apa gimana gitu. Oke. Udahlah di situ teh. Dan beberapa hari kemudian dia tuh sempat nge-followin teman-teman followersku, jadi pada diajak-ajakin gitu. Dan si Huda yang kapten kita itu, Nur Huda, dia juga sempat diajakin sama si Zim itu, katanya ayo ikut gini. Si Huda tuh singkat cerita ngontek aja, nah tahu si Zimi nggak? Ya tahu gini, katanya kenal cina sama kamu kayak gitu. Oh iya gitu. Dia ngajak lomba cina, ada tapi mehong kan, awalnya tuh per tim itu harus bayar 800.000 kalau gak salah. Oke. Kan berarti per orang tuh 200.000 ya. Tapi yang bayarnya gitu awalnya tuh kayak gitu. Nanti cina udah dinego jadi baraha, jadi cepet kata ente jadi berapa, gratis kata dia teh, gratis gitu kan, kesempatan yang sangat wow gitu. Ya udah gaskeun kata gitu. Ya udah ayo 2 orang lagi siapa cina, aku ajak anak itu aja ya cina, temen-temen cina, kenalan anak protokol cina. Ya sok aku tanya. Nah di sini teh nggak tahu, dia teh bilangnya teh yang satu tuh Areksa, yang satu tuh Riko. Oh iya, nah pas dibikin grup aja kok ada Tum Fahmi gitu, udah ya terserah masukin Tum Fahmi kayak gitu. Nah Rina dia pan sarua apa, dia namanya Fahmi Reksa. Oh iya gitu, gitu. Jadi bisa setim. Yang satunya lagi itu
temen protokolnya Huda juga. Mungkin infonya dari situ. Yang pertamanya tuh dari temen dapat ajakan, terusnya tanpa diniatkan gitu ya, karena melihat peluang dan gratis juga gitu. Jadinya ayo gaskeun lah gitu, siapa tahu aja gitu. Awalnya mah kayak gitu, mungkin gitu Bu Aing. Oke. Dan ternyata sekelompok satu ini sama Fahmi gitu. Dan Nadia nggak tahu Iya. karena bukan dipanggil Fahmi ya. Gitu. Fahmi kenapa ini? Kak Fahmi ini kenapa tidak dipanggil Fahmi gitu? Jadi kaget gitu kan ke karena dia ternyata wah gini ada Kak Fahmi gitu. Ya dia tuh dulu si Huda tuh bilangnya Bang Reksa gitu kalau nggak salah. Nah, Huda berarti temennya aja ini mah gitu. oh Bang Reksa. Kenapa Kak Fahmi? Bang Reksa. Jadi Bang Reksa. Nama panggilan kesayangan di sana ya. Enggak, soalnya sedikit cerita juga nih ya. Karena di protokol itu nama Fahmi itu kurang lebih ada berapa ya? Ada banyak sekali gitu. Makanya untuk saya pasaran ya? sendiri gitu. Jadi namanya ya. Jadi dipanggilnya Reksa gitu. Makanya ya seringnya gitu teman-teman kalau di protokol sih manggilnya Reksa gitu. Kaget juga. Oh iya Nadia. Oh anak LPB juga. Gitu bisa segrup gitu ya tanpa diketahui dan tanpa janjian dulu sih sebenarnya. Oke, I see. Iya gitu. Oke, Kak Iki, berarti ya relasi itu penting banget dalam kehidupan. Jadi kayak Iya, penting banget. apa ya kalau kata orang-orang zaman sekarang mah gini, yang penting orang dalam. Jadi emang orang dalam tuh berguna guys. Emang kita tuh butuh banget itu kan diperluas gitu pertemanannya gitu. Siapa tahu kan bisa simbiosis mutualisme gitu kan. Apalagi boleh banget tuh kan punya teman orang luar gitu kan. Ya contohnya kayak Teh Nadia gitu kan. Punya teman orang mana tadi Teh? Orang Malaysia, alhamdulillah dia orang orang Malaysia. Dan akhirnya melalui teman Kanadia itu ya mereka bisa ikut perlombaan ini dan menang gitu, gokil sih. Oke. Nah sekarang udah tahu nih asal usul kenapa kalian bisa ikut lomba ini, terus kenapa kalian tiba-tiba satu kelompok gitu. Nah ada nggak sih kayak persiapan khususnya gitu pas mau ikutan lomba ini tuh? Mungkin dari Kak Fahmi. Mangga tuh Fahmi. Oke. Untuk persiapan khususnya kan emang kita itu dadakan gitu ya, besok perlombaannya malam ini besok acaranya dimulai malam ini kita baru terdaftar begitu ya, sehingga kalau misalnya persiapan khusus sih kayaknya enggak gitu ya. Nah Fahmi kira bentuknya kayak debat gitu loh dalam bahasa Inggris gitu. Makanya Fahmi lebih kepada nyiapin materi gitu ya, nyiapin materi-materi yang akan dibahas kayak gitu. Ternyata pas pertemuan pertama itu kan online sharing session yang mana kita gak kebagian untuk menjadi pemateri atau pembicara. Tapi kebetulan ketika itu tuh ada dari Indonesia juga. Indonesia berapa gitu ya, kelompoknya kan Indonesia ada 5. Dari Indonesia 2 gitu atau dari mana gitu. Nah kebetulan si penjelasannya itu gak sesuai dengan tema yang diberikan begitu ya. Temanya itu kalau gak salah dulu Humanity, the Key of Diversity Acceptance. Nah itu kan kami sudah nyiapin gitu ya. Nah jadi setidaknya bisalah menyampaikan sedikit argumen gitu, meskipun sebenarnya kita tidak diundang sebagai pembicara begitu ya, tapi sedikitnya bisalah gitu berbagi ilmu yang kita punya. Nah kalau Fahmi sih persiapan khususnya paling di materi gitu, di pematerian. Kirain Fahmi lombanya juga berbentuk pematerian kayak gitu, tapi ternyata jauh berbeda gitu dari yang sudah dibayangkan sebelumnya. Itu sih kalau Fahmi. Barangkali Teh Nadia bisa menambahkan. Oke, ya mungkin sama juga sama Tum Fahmi, karena kan judulnya ini lomba ya, jadi kita tuh nyari kayak celah-celah untuk mendapatkan poin gitu. Dan di rulesnya juga disampaikan kalau misalkan kita setidaknya nanya atau menanggapi terhadap
beberapa materi yang disampaikan di 2 sesi ya kalau nggak salah tuh. Sesi forum pertama, forum kedua, 3 deh, sama yang ketiga itu kayak kelas gitu. Dan kita ya gitu persiapannya karena sebelumnya nggak ada preparation buat apa-apa gitu. Setelah tahu kayak gitu, kalau misalkan nanya ataupun jawab bisa dapat poin, jadinya baca-baca lagi mungkin perihal materi yang bersangkutan kayak gitu, biar setidaknya nggak nol banget gitu, ada basic pengetahuannya sedikitnya tentang materi yang akan disampaikan. Itu mungkin ya. Oke. Mantap banget ya Kak Iki. Asli mantap banget. Nah, terus aku mau nanya lagi ini. Kan alhamdulillah kalian tuh akhirnya menjadi juara. Nah, mungkin bisa kalian tuh punya anggapan kepada tim kalian gitu. Kenapa sih kok kalian bisa menang di perlombaan itu, mungkin dari sharing ke sini? Tumpah Mi. Oke, izin menjawab ya. Untuk kenapa sih kita bisa menang? Ini sangat sangat di luar dugaan sekali gitu ya. Berhubung kan ada lebih belasan negara gitu yang ikutnya, termasuk juga ada di Eropa. Kemudian negara yang di benua Afrika juga ada gitu, Uni Emirat Arab juga ada kayak gitu. Makanya bisa gak sih ya gitu kita ini. Nah, tapi kalau dari sisi pandangan Fahmi sih, berkat gitu ya, berkat kegesitan dari kapten kita gitu ya. Contohnya ketika kita sudah ada, ya betul ya. Dan Nadia juga mungkin bisa ini gitu ngerasain. Jadi ketika ada tantangan atau challenge itu, ayo, ini deadline-nya harus ini harus ini gitu. Padahal kan kita semua punya kesibukan masing-masing gitu ya. Tapi dari adanya tekanan, dari adanya pressure dari kapten kita, jadi kitanya juga jadi oh iya kita harus nih, kita udah punya tanggung jawab gitu, udah punya tanggung jawab. Nah makanya sih dari kegesitan itu kayaknya sistemnya itu siapa cepat dia dapat gitu. Makanya ya alhamdulillah sih gitu bisa sejauh ini gitu. Itu sih barangkali kalau dari Fahmi. Dari Teh Nadia barangkali gimana? Kalau dari Nadia mungkin kan kita tuh ada han-hannya gitu kan untuk nebak gitu. Jadi kayak dikasih beberapa clue. Nah tadi kan yang disebutkan Bung Fahmi itu ada beberapa tantangan. Setelah kita menyelesaikan satu tantangan, maka dari panitia tuh dikasih satu clue gitu. Dan clue itu dikumpulin buat nanti kita memecahkan tantangan akhir, kayak tebak-tebakan gitu bisa dibilang. Waktu itu perihal tempat kalau nggak salah. Mungkin tebakannya dia juga kenapa kita bisa menang, mungkin karena jawaban dari si treasure hunt itu benar mungkin. Jadi si tempat yang kita jawab itu sesuai dengan jawaban yang diharapkan mereka, mungkin itu juga. Dan ya gitu, kapten kita sih big thanks to Kapten Huda gitu ya, kalau udah dengerin. Soalnya kayak pas awal tuh kan kita gak bayar ya, jadi paling ini mah ngaramekeun hungkul meureun di Indonesia 5 mah gitu, seperti itu awalnya teh kayak gitu ya. Terusnya tapi sih udah dia bikin ini Cina pembukaan, ngomong hello aja ngebep Cina kayak gitu. Terusnya di yang challenge make up kalau gak salah, nah Tatu Berat bikin Cina aku teh coba nggak punya alat-alatnya, ya udahlah Cina orang bikin kata dia teh, kata udah teh kayak gitu, kata udah teh. Tapi Cina seayanya Cina punten ini mah Cina, ya Allah cek aku teh ku daikna ogenya ku maunya oge udah syukur ya, sok udah tapi bener ini masih udah yang paling semangat mah. Jadi pas kemarin juga pas menang tuh kata dia teh nangis banget Cina, gak sia-sia kayak gitu. Soalnya kalau gak salah dia teh sampai gak ngerjain tugas apa gitu, tugas kelas apa buat menyelesaikan tantangan-tantangan dari perlombaan ini teh kayak gitu. Kapten Huda sih terbaik. Wah, berarti ini tuh kayak tipsnya tuh emang dari kegesitan kaptennya ya. Kegesitan kaptennya dan kalinya juga kayak responnya juga langsung fast gitu kan, cepat gitu, langsung gesit juga gitu. Oke, big thanks ya buat Kapten Huda. Kapten Huda udah di-mention berapa kali nih di sini. Harus dengerin podcastnya gitu. Oke,
Aku tuh kayak sedikit apa ya, bukan sedikit lagi, ini mah kayak aku tuh bener-bener salut banget gitu sama kalian gitu kan. Di umur sekarang menurut aku di umur 20-an atau 21-an gitu. Ya masih muda lah, kita tuh bener-bener kayak golden age di mana masa-masanya kita harus banyak mengeksplor banyak hal gitu. Masa-masanya buat mengikuti banyak hal, terus ya mencari pengalaman itu waktunya emang saat ini gitu. Makanya kayak banget di umur sekarang ini yang emang harusnya kayak gitu, kalian emang melaksanakan tugas itu gitu. Jadi kalian nggak apa ya, nggak ngalamin tidak produktifan atau misalkan hidupnya cuma bucin-bucinan. Sorry ya, bukan aku mau nyindir atau apa ya. Tapi maksudnya kebanyakan kayak gitu di umur sekarang tuh gitu. Anak-anak tuh kayak apa ya? Ya nggak suka gitu keluar dari zona nyaman, nggak suka keluar dari zona aman gitu. Jadi mereka tuh kayak pengennya ya udahlah gitu, santai rebahan gitu kan. Padahal ya kita hidup di dunia emang tugasnya buat capek-capean, istirahatnya kan nanti di akhirat. Asik. Mantap banget. Asik. Nah, ada nggak sih tips dari kalian gitu? Gimana sih supaya bisa tetap produktif gitu, supaya bisa melakukan ini itu gitu. Terus tips-tips mungkin bisa juga dibagikan tips-tips kayak apa ya? Kayak gimana sih buat bisa ikutan lomba atau kegiatan yang lainnya gitu. Mau nggak buat Kak Fahmi atau Kak Nadia bisa menjawab, bisa sharing gitu. Tips-tips dari kalian. Ya, Kak Fahmi. Nah, Kak Fahmi dulu deh. Oke, kalau tips dari Fahmi sendiri gitu ya untuk tetap pandemi gitu ya, di mana kita hanya berkegiatan dari rumah. Karena Fahmi itu tipikal orang yang mana gatel gitu ya kalau misalnya diem itu gitu. Makanya ketika ada info tentang perlombaan atau kegiatan-kegiatan itu suka ingin aja gitu bergerak kayak gitu. Itu barangkali ya berangkat dari hal itu sehingga apa ya, ada motivasi dari diri, ayo loh usia muda jangan sampai habis gitu dan disia-siakan begitu saja gitu. Itu kan tentunya usia muda itu kita sangat nikmat banget gitu ya. Kalau misalnya tidak kita maksimalkan saat ini, tentu kita akan menangis gitu di masa mendatang. Istilahnya kayak gini, aduh dulu menyesal, karena penyesalan itu akan selalu datang di akhir gitu, karena kan pendaftaran gitu ya, bukan penyesalan. Makanya sebelum merasakan hal itu harus dicegah lah dari jauh-jauh hari gitu. Mending sekarang sakit-sakitan, kerja keras kayak gitu, tapi nanti di masa tua gitu kita bisa menghasilkan, kita bisa bermanfaat untuk sesama. Nah, itu sih nilai. Betul banget Kak. Kata-katanya siapa ya? Kata-katanya Raditya Dika, nggak tahu siapa, yang dia tuh kayak bilang kayak gini, aku tuh nggak mau sampai nanti di umur aku yang udah tua lagi rebahan menatap langit-langit kamar sambil mikir, kenapa ya waktu muda aku nggak ngelakuin ini, kenapa ya aku dulu nggak kayak gini. Wah, itu kayak nggak mau ya ngalamin hal seperti itu gitu. Makanya kayak digunakan gitu waktu muda dengan semaksimal mungkin kayak Kak Fahmi ini. Wah, gokil parah. Ada lagi gitu tipsnya dari Kak Fahmi gitu buat apa ya, yang kalau misalkan anak-anak nih pengen ikutan lomba gitu, gimana sih caranya gitu buat bisa ikutan lomba kayak gitu atau lomba-lomba yang lain gitu? Ya harus aktif saja ya. Tadi sih betul adanya relasi gitu. Karena kan ketika kita ada relasi, contoh kita udah satu kontak, udah satu berteman gitu ya di Instagram, tentunya kan itu menjadi apa ya, informasi itu dapatnya dari mana-mana gitu, luas kayak gitu ya, mau dari dalam negeri, dari luar negeri. Nah, otomatis dari hasil relasi itu bakal ada info gitu. Nah, makanya kita memaksimalkan relasi itu kayak gitu kalau misalnya dari Fahmi sendiri. Jadi kita tahunya juga dari orang lain gitu. Karena kan sekarang dunia sudah canggih ya. Tinggal sekali klik kita sudah bisa mengelilingi dunia. Makanya kita juga harus memaksimalkan nih potensi yang kita miliki saat ini gitu. Berbeda halnya dengan generasi sebelumnya. Itu betul banget. Mungkin bisa juga ya kayak mencari apa ya? Sekarang tuh udah banyak loh kayak
info-info lomba itu di beberapa platform kayak di Instagram gitu. Itu udah kayak Nah, banyak betul banget lah betul. info-info kayak lomba atau misalnya volunteering atau yang lainnya gitu. Nah, mungkin gimana nih tips dari Kanadia gitu supaya bisa produktif dan melakukan kegiatan ya banyak gitu, banyak hal gitu. Dan supaya bisa ikutan lomba-lomba kayak seperti inilah gitu. Kalau dari Nadia sendiri mungkin karena dibenturkan dengan kondisi seperti ini ya, jadi kayak tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan di luar ruangan, mungkin bisa dibilang gitu. Kalau Nadia sendiri yang rasain tuh yang pertama tuh maksimalkan kegiatan yang ada, dan yang kedua tuh maksimalkan kesempatan gitu. Misalkan contohnya kan kita sering nih ya punya tugas tapi sehorean itu gitu kan ngerjainnya gitu atau melaksanakannya. Mungkin yang pertama itu jadi waktu itu dimaksimalkan untuk mengerjakan tugas tersebut kayak gitu. Nah kalau misalkan tanggung jawab kita dari tugas tersebut sudah selesai, semuanya sudah rampung, barulah bisa diambil kesempatan-kesempatan yang kiranya bisa datang dari luar gitu, ataupun kesempatan yang kita cari sendiri gitu untuk menambah pengalaman sepertinya mungkin kayak volunteering kayak gitu. Dan kalau nggak salah sekarang tuh udah banyak juga kayak exchange online gitu kan, hanya sebatas sebagai sharing discussion kayak gitu, forum discussion kayak gitu mungkin Bu Ai. Jadi setidaknya meskipun nggak bergerak tapi mohon tetap ada sesuatu yang masuk ke dalam otak kayak gitu Bu, agar saya sendiri pun tidak merasa useless banget gitu karena pandemi ini kayak gitu. Oke. Oke, Betul banget. Boleh menambahkan nggak nih satu lagi? Oh, boleh banget. Boleh. Oke, ini ingat pesan dari pembina kita gitu ya kemarin dari Ustadz Usul Khoir gitu, bahwa teringat tapi kalau misalnya konteks dalam bahasa Arabnya lupa lagi begitu ya, tapi kurang lebih kalau diartikan itu seperti ini. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung begitu. Barang siapa yang hari ini masih sama keadaannya dengan hari kemarin, itu sudah termasuk orang yang merugi gitu. Apalagi kalau misalnya barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu jelas-jelas sangat rugi begitu. Nah, jadi kita sama dengan kemarin saja sudah rugi gitu. Nah, makanya setiap harinya kita harus ada perbaikan, perubahan ke arah yang lebih baik. Itu barangkali salah satu motivasinya begitu ya. Gokil parah. Cakep. Betul Oke. sekali. Itu tuh apa ya, mungkin bisa nyambung juga ya. Jadi betul sekali tadi kata Kak Fahmi gitu. Kita tuh nggak perlu ngebandingin sama orang lain, tapi harus ngebanding sama diri sendiri yang kemarin gitu. Yeah, that's right. Iya, betul banget. Jadi teman-teman jangan kayak ngerasa insecure gitu kan, ngelihat wah dia mah kok udah jadi kayak gini, kok aku mah belum kayak gini. Nah maka dari itu harusnya kayak oke, gerak gitu, act langsung action gitu kan. Kalau misalkan ada pemikiran kayak gitu, bukannya kayak ngeluh tapi nggak ngelakuin apa-apa, jadi ngebandinginnya sama orang lain terus gitu, nggak ngebandingin sama diri sendiri yang kemarin gitu. Oke. Lomba kayak internasional gini tentunya harus bisa bahasa Inggris. Ya nggak sih? Harus bisa bahasa Inggris kan? Betul banget. Oke. Jadi apa ya? Bahasa Inggris tuh penting banget ya buat teman-teman, apalagi di zaman sekarang, zaman modern gitu. Karena ya akan sangat sulit sekali mungkin ya kalau misalkan kita emang ya tidak bisa bahasa Inggris gitu. Mungkin nggak perlu yang lancar-lancar amat gitu, tapi setidaknya kita mau berinteraksi itu kayak udah bagus sih. Ya nggak sih? Mantap. Betul sekali, Bu Ai. Oke. Gimana nih? Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Udah gokil nih dari tadi, wah. Asli mantap banget ini. Jawaban-jawabannya aku sampai terkesima tadi dengerin. Mungkin bisa jadiin juga teman-teman jadi motivasi sesuai dengan tagline LPB juga nih, Teach the World by Language. Nah ini Kak Fahmi dan Kak Nadia itu udah membuktikan bahwa dengan bahasa Inggris tuh kita bisa go in gitulah. Last question dari aku,
setelah kalian ingin perlombaan ini, mungkin kalian jadi punya milestone tersendiri buat kalian, buat pendidikan kalian, buat kegiatan kalian selanjutnya. Apa sih yang pengen kalian capai gitu selanjutnya, entah itu kalian pengen jadi volunteer atau kalian pengen jadi delegasi di mana, mungkin bisa saya sini plan kalian ke depannya. Oke. Silakan dari Oke, lanjut ya, Fahmi dulu. Kalau kedepannya sih Fahmi ini gitu ingin mengadakan kita sebagai tuan rumah gitu ya. Makanya nanti untuk tahun ini insya Allah kita sudah mencanangkan akan landing gitu ICLF International Culture and Language Festival. Mudah-mudahan sih ini gitu ya bisa jadi begitu ya. Karena kan apalagi UIN sudah kampus nomor 2 terbaik begitu ya. Menurut beberapa versi, kemudian juga nanti di visinya juga menjadi kampus yang terbaik di ASEAN begitu ya, kampus Islam yang terbaik di ASEAN, otomatis menjadi tuntutan kita untuk menyesuaikan atau menyelaraskan kemampuan kita dengan negara lain gitu. Salah satu halnya kita dengan menjadi tuan rumah dari acara internasional begitu. Nah, mudah-mudahan sih kita gitu khususnya UIN Bandung dan LPB bisa mengadakan acara yang tingkatnya internasional dan kita tuan rumahnya gitu. UIN Amin Bandung. ya Allah. Amin. Amin sekali. Amin. Oke, boleh karena dia. Oke, mantap banget nih. Oh iya benar. Mantap banget emang Kak Mami teh. Ya bisa dilanjut dari Kanadia gimana? Kalau buat Nadia sendiri, mungkin kalau untuk volunteer kayak gitunya belum ada kepikiran kayak gitu. Soalnya kan udah di semester, bisa dibilang semester tua ya, semester 7 tuh kayak bakalan banyak banget kegiatan yang akan menyita waktu kayak gitu. Seperti PPL, KKN. Inginnya dan niatnya karena Nadia sendiri beberapa tahun mungkin alhamdulillah mesantren gitu, dan banyak juga santri yang ingin pengen going abroad gitu, jadi melihat dunia luar seperti apa, dan juga kesempatan yang emas sekali ketika santri itu dibekali dengan bisa dibilang pengetahuan agama yang mencukupi mungkin ya. Pengennya kayak bisa bikin forum untuk volunteeran kayak gitu, jadi tapi khusus untuk santri-santri di Indonesia gitu, biar bisa istilahnya berdakwah sekaligus jalan-jalan juga kayak gitu. Niatnya ingin kayak gitu, tapi untuk pribadi sekarang sedang mengusahakan untuk kayak kemarin nih terinspirasi dari tes TOEFL yang ternyata susah sekali ya pemirsa gitu, dan pengen ikutan tes IELTS juga, jadi sekarang lagi ikutan kursus gitu persiapannya, mungkin insya Allah untuk jenjang pendidikan selanjutnya kayak gitu. Mantap, gitu. mantap. Lanjut S2 di luar kayaknya Teh Nadia nih. Amin, semoga tuh. Oh iya, Amin, mau ya sedikit Allah. cerita juga kayak tadi kan dapat dari forum tuh kayak bisa kontekan sama teman-teman di luar gitu ya, dan baiknya mereka tuh sering banget share info-info beasiswa kayak gitu, misalkan di universitas ini katanya gini harus gini dan merasa juga umur sudah tua ya, udah 20 tahun, aduh gitu. Kalau misalkan untuk volunteeran lagi ataupun ikut acara-acara lagi gitu, kayaknya saya sudah terlalu tua kayak gitu. Jadi fokusnya ke situ, lagi pengembangan diri, mempersiapkan apa yang harus dilakukan untuk administrasi dari persyaratannya itu sendiri. Gokil. Mantap. Wah, gimana nih Kak Iki? Aku udah kayak impresif dari tadi ngedengernya. Wah, gila sih. Keren. Luar biasa. Kak Fahmi, Nadia. Betul banget. Aku tuh mungkin ya teman-teman yang ngedengerin podcast ini bisa bisa jadiin motivasi kalian gitu buat tetap produktif dan berprestasi seperti mereka gitu, dan punya planning yang keren juga gitu kayak mereka gitu.
Jadi emang umur sekarang tuh kayak waktunya gitu loh, waktunya buat kita terbang tinggi gitu, asik. Terbang tinggi. Ya waktunya buat inilah gitu, buat apa yang ngumpulin pengalaman gitu, perbanyak relasi dan segala halnya gitu. Karena emang itu nanti akan sangat dibutuhkan, apalagi ketika tua gitu. Mungkin nanti bisa jadi bahan picaritanya ke anak-anak, ke cucu-cucu gitu kan. Jadi orang tuh nggak apa ya, punya pengalaman yang luar biasa, bukan rebahan wae gitu. Apa ya, mungkin cukup ya Kak Iki, kita sepertinya tidak bisa berlama-lama ya gitu kan. Takutnya juga teman-teman yang ngedengerin ini juga udah kelamaan nih, udah hampir mau sejam gitu. Ya nggak Kak Iki? Iya, Cukup. hal yang lain bisa kita lakukan di Oke, betul sekali. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ngekepoin Kak Nadia atau Kak Fahmi, mungkin bisa di follow Instagramnya di @apa kalian Instagramnya? @mfahmireksa. @mfahmireksa katanya. Teh Nadia Dan nih, Kak Nadia apa? @Nadia_mau. Silakan di follow teman-teman. @Nadia_mau. Nah, kalau misalkan kalian yang mau ngepoin mereka, yang mau tanya-tanya, boleh ya soal perlombaan atau hal-hal kegiatan-kegiatan lain. Boleh ya kan nge-DM kalian? Boleh Boleh sekali. sekali. Boleh sekali kalian Dengan senang nge-DM hati mereka. kok. Oke, mungkin nanti bisa sharing-sharingnya di belakang, atau mungkin nanti bisa bonusnya bisa deket lah sama mereka, asik. Karena emang sulit banget ya yang kayak bisa sharing-sharing kayak gratis kayak gitu, apalagi pengalamannya kalian udah banyak banget gitu menurut aku. Oke. Buat apa ya, closing ya, mungkin ada kata-kata dari Kak Fahmi atau dari Kak Nadia, boleh lah buat di akhir nih. Kata-kata terbaiknya keluarin lah. Kata-kata terbaiknya ya. Iya. Ini sih yang menjadi pertanyaan Fahmi gitu ya sebenarnya. Siapa sih sebenarnya anak muda? Muda atau tua tidak bergantung pada tanggal dalam suatu masa, tapi keadaan jiwa. Tugas kita bukan menambah usia pada kehidupan, tapi menambah kehidupan pada usia. Itu barangkali yang bisa memotivasi, khususnya pada Mantep. Mantep banget tuh. Asli mantep banget. Kak Fahmi ini bisa ya nanti jadi motivator kali-kali. Ais. Iya boleh tuh. Ditunggu buku motivasinya ya tuh Fahmi. Asik. Soon, insya Allah, Apa mudah-mudahan. ya? Journey apa ya? Journey ya, perjalanan Fahmi gitu kan. Mungkin bisa jadi motivasi. Ya sepertinya tuh Fahmi tuh jenis-jenis orang yang suka ngulek nulis di buku gitu ya. Iya nggak tuh Fahmi? Kayaknya kayak gitu ya kelihatannya. Jadi nulis-nulis misalkan lagi merenung, ketemu nih kata-kata gitu apa yang lagi dirasain tulis gitu nggak tuh Fahmi? Kok bisa baca sih? Keren. Asik. Ini punya boleh segera ya, ditulis bukunya ya, dikumpulkan quotes-quotesnya. Oke, dari Kak Nadia nih, kata-kata terbaiknya. Dari Nadia sendiri apa ya? Kan anak muda tuh sekarang terlebih lagi kayak youngers gitu ya, yang generation tuh lagi pada insecure atau enggak kurang pede karena ya gitu, betul tadi kata Teh Ai, terlalu membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Mungkin yang dari Nadia, first you have to deal with your own self gitu. Jadi kenali diri kamu, potensinya di mana, kurangnya sok dijadikan kelebihannya kayak gitu, because you define your own self worth gitu mungkin Teh. Betul banget, kita emang harus mengenali diri sendiri tuh harus sebuah kewajiban kalau menurut aku itu. Iya. Karena kalau misalkan udah kenal sama diri sendiri, kita bakal tahu gitu kan, kayak apa sih yang mau dilakuin. Oke, mungkin bisa ya kayak talk talk with yourself gitu kan, ya berbicara sama diri sendiri gitu kan. Kamu tuh maunya apa sih gitu kan? Kamu tuh
kamu tuh sekarang mau jadi apa, hari ini mau jadi apa gitu. Itu kayak perlu sih menurut aku, kayak berbicara sama diri sendiri tuh gitu ya, biar kita juga tahu, paham sama diri sendiri, bukan paham doi aja ya, tapi paham diri sendiri juga. Iya, betul Jangan sekali, doi Bu. mulu yang dipahamin, tapi diri kita Aduh, Bu perlu Ai juga. curhat sepertinya. Enggak, ini kayak Kenapa, Bu? based on- Kenapa? Boleh via PC, boleh via PC. Yuk. ini based on sekitaran aku aja gitu, Iya, I see. yang sering ditemui gitu. Oke, Kak Iki barangkali nih ada kata-kata penutup. Yuk, Kak Waduh, Iki, yuk. tiba-tiba ditanya aja. Wah, ini dari Tumpami sama Kanadia itu udah luar biasa banget. Kayaknya cukup deh dari aku mah. Oke, untuk sharing-sharing hari ini ya di podcast ini mungkin cukup kan gitu. Nanti teman-teman kalau misalkan pengen tahu kelanjutan dari podcast Pokebi ini, podcast basa-basi gitu, kalian bisa terus pantengin YouTube-nya Lembaga Pembinaan Bahasa. Bisa di-subscribe ya, jangan lupa subscribe, like, share, komen kayak gitu. Jangan lupa ya kayak gitu. Dan mungkin bisa di-follow juga ya Instagram sama TikTok Lembaga Pembinaan Bahasa. Apa itu nama username Instagram sama TikToknya Kak Iki? Ayo, Kak Iki. LPB _UIN Skor. SGD. Win SGD, iya. @LPB_UIN SGD. Kalian bisa dilihat ya, karena di Instagram juga kita banyak membagikan perihal kebahasaan gitu, kebahasaan, dan di TikTok juga sama, kita membagikan info-info mengenai kebahasaan gitu. Jadi kalian bisa ikuti platform tersebut. Oke, mungkin dicukupkan ya. Terima kasih buat Kanadia, Kak Fahmi yang sudah berkenan disita waktunya buat sharing-sharing gitu. Semoga bermanfaat gitu ya, sharing hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua gitu, khususnya untuk kita gitu. Dan tetap tetap semangat, tetap berproduktif, dan tetap berprestasi buat kalian dan buat kita semua gitu. Amin. Amin sekali. Terima kasih juga buat Pokebi. Senang banget nih, it's such a pleasure gitu ya, diundang sama teman-teman buat bikin podcast di Lembaga Pembinaan Bahasa. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Fahmi. Gimana, ada ini terakhir? Ada ucapan apa? Udah, paling ingin iklan LPB aja ya. Jika Iya, ingin oke. menguasai dunia, yuk bergabung dengan kita. Oke. Iya, betul. Yuk, yuk. Yuk, bergabung dengan kita, khususnya sekarang bentar lagi ada mahasiswa baru nih Kak Fahmi. Nah, Jadi itu tepatnya. Iya, jadi mungkin nanti mahasiswa baru dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung bisa mengikuti lembaga UKM, Lembaga Pembinaan Bahasa, buat buat improve ini ya, kebahasaan gitu, khususnya di bahasa Inggris dan bahasa Arab gitu. Oke, thank you buat teman-teman semua. Thank you yang sudah mendengarkan podcast ini, dan buat tamu undangan Teh Nadia sama Kak Fahmi gitu. See you di next podcast basa-basi selanjutnya. Goodbye. 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 See you too. Oke.